Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat seperti itu. Dan tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah Nahla Talk pertama yang dilakukan oleh Nahla. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih Nahla dan kenapa ada Nahla Talk seperti itu. Jadi di Nahla kita percaya bahwa semua wanita itu berhak untuk menjadi diri yang terbaik. Nah, sehingga untuk menjadi diri yang terbaik itu bisa dengan berbagai macam hal. Nah, salah satunya dengan memperbaiki cara menggunakan kosmetik atau bagaimana kita merawat tubuh. Sehingga dengan kita menjadi diri yang terbaik, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang kita cintai dengan tetap memperhatikan adab-adab syariat Islam. Dan salah satu cara Nahla untuk memperkenalkan atau mengajak teman-teman memiliki diri yang terbaik adalah melalui Nahla Talk ini. Nahla Talk ini yang kali ini judulnya memang mungkin agak kontroversi gitu ya, atau enak lah didengarnya ya, THR tercekik karena salah kosmetik. Mungkin sebagian teman-teman penasaran apa hubungannya sih THR tercekik dengan salah kosmetik, atau hubungannya kok bisa kita salah pilih kosmetik kemudian bikin THR kita tercekik. Karena ini ada sedikit review sedikit, karena ketika kita salah pilih kosmetik, kemudian kita gunakan kosmetik itu di kulit kita, di wajah kita, dan qadarullah menyebabkan efek yang buruk, itu bisa bikin THR kita tercekik. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan budget lebih untuk melakukan perawatan seperti itu. Jadi harapannya setelah mengikuti Zoom ini, dari teman-teman semua bisa lebih aware lagi tentang memilih kosmetik yang tepat atau skincare yang tepat, sehingga THR teman-teman tidak lagi tercekik seperti itu ya. Dan di sini saya Wira dari Nahla bersama dengan Dr. Gilang, alhamdulillah beliau sudah hadir. Saya perkenalkan sedikit, beliau adalah dokter estetika, kemudian direktur di Rumah Sehat El Arbah, kemudian direktur juga di Rumah Sakit Umum Arya Kamuning, dan dokter penanggung jawab Lab Prodia Cabang Kuningan. Alhamdulillah Dr. Gilang sudah hadir. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Mira? Alhamdulillah sehat. Dokter gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Di sana rame dok, di Kuningan dok. Gimana? Di Kuningan rame? Kuningan rame nih yang hadir. Sangat rame lah. Kalau hari weekend ini Kuningan jadi destinasi wisata ya. Makanya ya cukup rame lah Kuningan sekarang. Sejak ada jalan tol. Kegiatan sehari-hari sekarang apa dok? Sehari-hari ya yang sudah berjalan sih yang 3 terbawah ya, yang direktur dan dokter penanggung jawab itu sudah berjalan, sudah lama, sudah dari tahun 2018, ada yang dari 2014 gitu, semua sudah berjalan. Nah, dokter estetik ini saya sebenarnya sudah dari 2014 belajar itu, cuman belum berani berpraktek sebagai dokter estetik karena dulu di tahun 2014 itu banyak sekali pelanggaran pemakaian merkuri. Kita kalah sama produk-produk yang memakai merkuri karena kan kinclongnya dalam waktu jam Mas. Dalam waktu jam, bukan hari, jam. Luar biasa itu. Oke. Baik, berarti subhanallah ya dok ya, dengan adanya merkuri tadi bikin kinclong dalam waktu sekejap gitulah ya. Iya. Jadinya ya kalah kita kalau mau bikin estetik itu pasti kalah karena mereka murah, terus tidak ada izin kemana-mana, keluarkan, dipakai, kinclong, udah laku deh. Tapi nggak tahu kedepannya, efeknya, bahayanya merkuri masih belum paham. Nanti kita bahas di talk show ini ya, Mas Lira. Ya, insya Allah. Jadi ini terima kasih Dokter Gilang atas sedikit perkenalannya tadi.
Ini ada sedikit tata tertib buat para peserta atau teman-teman yang gabung di Zoom Nahla kali ini. Jadi usahakan username Zoom yang digunakan sama dengan ketika waktu daftar kemarin melalui website. Kemudian untuk meeting ID hanya digunakan untuk 1 orang dan kurang lebih itu. Dan kita tidak perkenankan untuk mengaktifkan video selama acara berlangsung. Sedangkan untuk mute unmute, insya Allah nanti kita ada sesi sendiri untuk tanya jawab. Jadi untuk sementara ini ketika pemaparan dari Dr. Gilang bisa di mute terlebih dahulu. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa langsung lewat fitur chat ya. Jadi nanti kita juga akan sediakan sesi untuk tanya jawab dengan Dr. Gilang langsung. Siap. Kemudian, nah ini yang biar teman-teman semangat bisa ngikutin sampai akhir, insya Allah kita akan ada kuis di akhir acara nanti, jadi jangan sampai kelewatan. Insya Allah kuisnya gampang kok, bisa dijawab buat teman-teman yang hadir ini. Insya Allah nanti disampaikan juga oleh Dr. Gilang. Kemudian selain itu, selain ada kuis, kita juga akan ada bagi-bagi voucher untuk semua teman-teman yang udah gabung. Persyaratannya seperti apa nanti saya akan sampaikan di akhir acara. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau masuk langsung ke materi nih. Tadi kan Dr. Gilang udah sempat sebutkan atau sampaikan mengenai merkuri, Dok ya? Ya. Nah, kalau saya sendiri nih, Dok, kan bisa dibilang mungkin bukan pengguna kosmetik hardcore lah ya. Tapi saya juga penasaran nih, Dok, sebenarnya merkuri itu seperti apa sih, Dok? Mungkin bisa dijelaskan biar teman-teman di sini yang belum tahu apa itu merkuri bisa lebih paham tentang merkuri itu sendiri. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit membuka apa itu merkuri, karena sebenarnya kalau kita bahas dari awal sampai akhir ya habislah waktu kita membahas merkuri ini ya. Contohnya saja dulu waktu tahun 1950-an kalau nggak salah di Jepang itu ada tragedi Minamata yang pabrik batu baterai yang ada di Jepang itu dia membuang limbah merkurinya ke Teluk Minamata. Nah, di Teluk Minamata itu kan banyak ikannya dan ikan memakan merkuri ini. Bukan memakan sih, karena si merkuri ini bentuknya kan cair, berwujud cair, terus tidak berbau, warnanya keperakan seperti yang ada di slide ya. Dia bisa nempel di mana saja, termakan pun bisa, dia akan diam di otot ataupun di jaringan-jaringan di dalam tubuh, baik hewan hidup manapun, termasuk ikan. Nah, waktu di Teluk Minamata itu ikan itu karena hidup di air dan tercemar, merkurinya masuk ke dalam tubuh ikan tersebut. Walaupun merkuri ini logam cair tapi berat ya. Secara berat jenis dia berat. Dengan koin saja, kalau koin ditaruh di atas cairan merkuri ini, koinnya ngambang, ada di permukaan ya, tidak tenggelam. Saking si merkuri ini berat, dia bisa menahan wujud cairnya dan bisa masuk ke dalam tubuh ikan itu. Nah, karena orang Jepang ini sudah dari zaman dulu senang sekali makan ikan mentah, ikan yang diolah, itu sangat-sangat menyenangi. Makanlah ikan itu, dimakan. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian sampai disebut Minamata outbreak itu karena banyak sekali bayi yang lahir cacat, banyak sekali bayi yang tidak bisa melihat, terus kepalanya gede, badannya kecil, terus banyaklah kecacatan yang terjadi. Ternyata setelah diteliti, ya untung kejadiannya di Jepang ya. Kalau di Jepang ya penelitinya banyak gitu. Coba kejadiannya di Indonesia ya tutup aja lah. Nah, jadi penelitiannya juga memakan waktu lama. Ternyata penyebab utamanya adalah merkuri. Nah, merkuri ini jadi merkuri ini tidak dimakan secara langsung, dia melewati tubuh si ikan ini baru dimakan. Itu saja sudah menyebabkan kecacatan janin dan lain-lain, sangat-sangat berbahaya karena dia logam berat ya. Nah,
Apalagi sekarang di Indonesia nih, di Indonesia pada kenyataannya adalah merkuri ini langsung diolesin Mas, diolesin ke muka, diolesin itu merkuri langsung, malah ada beberapa kosmetik itu sampai kadarnya sampai 4% merkurinya, ada yang sampai 8% malah, ada yang sampai 8%. Yang paling kecil ada yang pakai 0,3%. Dengan 0,3% saja, dengan 0,3% saja kulit itu bisa kinclong dengan 1 sampai 2 hari lah. Itu udah kinclong plus, kinclongnya pakai plus kalau pakai merkuri. Padahal cuma 0,3%. Bayangin yang pakai 8%. Itu. Nah, tapi mereka akan mendapatkan efeknya nanti setelah sekian lama, bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Yang paling utama adalah yang pertama, yang jangka panjang adalah kanker. Itu kepastian biasanya. Kalau sudah pakai terlampau lama, kankernya pasti datang. Kalau misalkan untuk yang jangka pendek, biasanya dia merah. Dia memerah. Kulitnya memerah, terus timbul sampai ada jerawat-jerawat. Nah, kayak yang di gambar ini. Kalau yang hitam itu biasanya karena pemakaian, terus berhenti pakai, hitam langsung seperti itu. Hitam hampir seluruh mukanya. Dan itu sulit dihilangkan, harus dioles lagi merkuri jadinya. Akhirnya ya ketagihan judulnya ya. Jadi ketagihan dan tidak bisa lepas, dan ya kalau terus dipakai kanker. Kalau terus dipakai ya, kalau ibu hamil nanti seperti yang di teluk Mila Mata itu, dia akan mengakibatkan kecacatan janin ya, kecacatan janin. Nanti pas lahir bayinya ada apa gitu. Nah, kalau yang untuk di kulit sendiri secara lokal seperti ini. Tapi kalau untuk organ, itu lebih hancur lagi nanti. Terlihat kalau misalkan ini dipakai secara terus-menerus, ya organ-organ pun akan rusak. Ya hampir diyakinkan usia hidupnya akan memendek gitu kalau memakai merkuri secara terus-menerus. Makanya merkuri sekarang dari tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 itu sudah menjadi sebuah barang yang ilegal gitu. Jadi kalau ada kosmetik yang memakai merkuri, sudah dipastikan dia ilegal gitu. Nah, sekarang sih sebenarnya tahun 2020 dari BPOM pelaporannya, mereka melaporkan 90% kosmetik yang di Indonesia itu sudah bebas merkuri gitu. Jadi 90% ya, 90% sudah bebas merkuri. Karena yang 10%-nya adalah bisa jadi orang memalsukan kosmetik yang sudah ada BPOM-nya, dipalsukan diisi merkuri. Atau bisa juga akal-akalannya si produsen kosmetik ini sendiri, dia ngasih ke BPOM yang aman, pas dijual yang ada merkurinya, jadi lebih cepat kinclong gitu. Nah, itu juga masih banyak miss di situ. Jadi tetap hati-hati dalam memilih kosmetik, karena kosmetik itu sejatinya hanya untuk mengupgrade tampilan, bukan merubah. Hanya mengupgrade, bukan merubah ya. Bukan menjadi hidung yang tadinya pesek jadi mancung, terus yang tadinya gimana jadi gimana, enggak. Hanya mengupgrade saja. Yang tadinya kusam jadi glow, yang tadinya tadinya pori-porinya besar-besar jadi kecil, ya itu aja sih sebenarnya kalau ini. Tapi ya itulah bahayanya merkuri, dan
harus hati-hati dalam memilih kosmetik. Gitu Mas Fira, sedikit aja. Ya, subhanallah, berarti memang merkuri ini istilahnya efeknya juga jelek ya, dari sisi efek ke kulit jelek, kemudian dia bikin ketagihan karena kalau udah terlalu lama pakai merkuri, kemudian dilepas merkurinya, kulitnya malah rusak dan harus pakai merkuri lagi. Kemudian seperti yang Dokter Gilang sampaikan juga udah tersebar di masyarakat gitu kan. Nah, ini Dok ada sedikit mungkin dari unek-unek saya nih setelah penjelasan cukup seru tadi dari Dokter Gilang, untuk ngecek sendiri gimana sih kita tahu kosmetik itu bermerkuri, gimana sih Dok? Secara mungkin sebagai orang awam kita mau beli kosmetik nih atau skincare, dan kita pingin skincare atau kosmetik ini yang bagus buat kulit kita seperti itu kan. Kemudian kita pergi ke apotik atau ke toko. Nah, kosmetik yang seperti apa Dok? Yang bisa, yang ciri-cirinya lah, yang ternyata kalau kosmetiknya seperti ini atau skincare-nya seperti ini kemungkinan mengandung merkuri. Itu kita bisa tahunya bagaimana? Oke. Untuk melihat merkuri di sediaan kosmetik sebenarnya agak sulit ya, agak sulit karena setelah dia dicampur dengan krim atau dicampur dengan serum atau dicampur dengan yang lain, dia betul-betul blending, berbaur gitu. Di air yang ya di air laut atau di apapun dia bisa berbaur, blending gitu ya, dengan proses gitu, dengan diproses. Jadi kita lebih ke melihat ini kosmetik aman atau tidak gitu, karena bukan saja merkuri, karena sekarang ini masih ada juga yang memakai hidroquinone dengan dosis yang tidak tepat gitu. Sebenarnya hidroquinone tidak dilarang, dia hanya dokter yang boleh mengeluarkan dengan dosis tertentu gitu. Nah, jadi hidroquinone ini salah satu zat juga yang mirip dengan merkuri, tapi sementara ini masih bisa dipakai hanya dalam pengawasan dokter. Tidak boleh ada di kosmetik-kosmetik yang sifatnya harian, karena dia tidak boleh dipakai lebih dari 3 bulan gitu. Nah, jadi amannya itu adalah yang pertama, kosmetiknya harus bermerek ya, jangan ada polosan. Kita beli di online datangnya polosan, ditulisin pakai spidol gitu ya, nggak ada mereknya. Nah, ini yang pertama, harus bermerek. Yang kedua, ada cara pakainya. Cara pakai, pasti dia bisa memberikan cara pakai karena dia tahu apa isinya, apa yang ada di dalamnya, apa yang zat aktif yang paling hebatnya di situ tuh apa gitu, jagoannya apa. Jadi harus cara pakainya, apakah pagi malam, apakah siang, apakah bagaimana, itu harus ada cara pakai. Yang ketiga adalah ada nomor batch. Nomor batch itu nomor si kosmetik ini diproduksi. Jadi biasanya produksi kosmetik itu kan 1 panci misalkan, 1 panci, 2 panci, 3 panci. Nah, ini nomor batch-nya berapa, nomor batch-nya berapa, nomor batch-nya berapa. Jadi kalau misalkan ada masalah di kosmetiknya, tinggal ditelusuri di batch nomor berapa, berarti di panci nomor berapa, di situ yang ada masalah, mungkin panci yang lain nggak ada masalah gitu. Jadi nggak perlu semuanya dikorek-korek gitu masalahnya di mana. Nah, itu. Terus yang keempat ada ingredients. Ingredients itu ada kandungannya. Kandungan dalamnya apa, zat aktifnya apa, ada parfum kah, ada alkohol kah, ada apakah, semua dicantumkan di situ. Yang ketiga ada nomor BPOM. Nomor BPOM ini bisa dicek di BPOM online. Nah, ini BPOM sudah memberikan kemudahan ke kita bahwa nomor yang BPOM cantumkan di sebuah kosmetik itu harus bisa dicek secara online. Kalau misalkan cek di online-nya sesuai dengan kemasan dari produk itu, makanya harus ada merek, harus ada produksinya siapa gitu.
Nah, terus yang kelima ada expired date. Terus yang keenam ada tempat produksi gitu. Seperti Nahla kan ya di PT Gizi dia produksinya, expired date-nya berapa, BPOM-nya berapa, batch-nya berapa, cara pakainya gimana, mereknya gimana. Nah, kalau di Nahla sudah ada semua, insya Allah aman gitu. Nah, jadi itu cara membedakan. Biasanya kalau nggak ada salah satu itu pasti dia masukin merkuri lah, dia masukin hidroquinon lah, jadi ketakutan gitu. Makanya tidak lengkap pencantumannya gitu Mas Gira. Subhanallah, berarti sebenarnya untuk memeriksa pun nggak terlalu rumit ya dok ya, tinggal kitanya yang harus lebih teliti lagi lah, kurang lebih seperti itu ya, biar nggak terjatuh kepada kesalahan. Aduh. Nah ini dok, kalau misalnya tadi sudah diceritakan atau dijelaskan mengenai bahayanya merkuri, terus efek merkuri bagi kulit, kemudian bagaimana kita memilih kosmetik yang tepat seperti itu. Mungkin ada sebagian dari kita yang ngerasa, terus apa solusinya buat wajah kita nih? Kita tetap ingin cerah. Intinya alternatif dari merkuri sendiri itu apa sih dok? Bahan-bahan seperti apa yang bisa menjadi alternatif merkuri dan tetap bikin kulit kita cerah, segar seperti itu dok? Oke. Ada bukan pengganti ya. Sebenarnya merkuri itu dia membunuh sel melanin, sel yang menghasilkan warna kulit. Nah itu dirusak, dihancurkan, di segala macam lah. Makanya pas merkuri ini berhenti, nah merkuri ini akan keluar menggantikan tempatnya melanin ini gitu. Nah alternatif bukan pengganti, tapi seharusnya yang ini bukan merkuri ya. Merkuri itu sudah jelas bahayanya dan sangat-sangat beracun. Nah, jadi seharusnya menggunakan pencerah yang alami. Yang paling hits dan sedang sangat-sangat orang mengenal dari zaman dulu sampai sekarang itu vitamin C. Vitamin C itu ada yang disuntik, ada yang dioles, ada yang sebagai serum, ada yang sebagai di spray gitu. Banyak lah, karena dia mudah didapatkan, murah, kemudian dia jarang mengakibatkan alergi, jarang ya. Masih ada sih yang alergi tapi jarang. Nah vitamin C ini gitu yang biasanya sedang naik daun dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Kalau yang lain-lain ini biasanya kayak bakuchiol, glikolik, kojic, niacinamide, tranexamic acid, mandelic acid, retinol. Ini sebenarnya dia punya kemampuan untuk exfoliate. Exfoliate itu regenerasi dari kulit, mempercepat regenerasi kulit ya. Nah, jadi kalau vitamin C-nya mencerahkan seperti tadi, dia tidak menghancurkan melanositnya. Kalau vitamin C hanya mengurangi keaktifannya saja supaya tidak terlalu aktif gitu. Jadi walaupun misalkan melanin ini selalu akan teraktivasi oleh sinar matahari atau UV, nah dengan vitamin C ini dia keaktifannya akan ditekan. Jadi kulit ikut tetap lebih cerah, tidak menjadikan putih yang kayak merkuri ya. Kayak merkuri itu putih gitu, benar-benar putih gitu. Nah itu tuh ya karena dihilangkan gitu. Tapi kalau vitamin C itu mencerahkan. Nah kalau yang lainnya itu membantu regenerasi kulit, karena kulit kita ini normalnya dia akan berganti 21 hari. Setiap 21 hari dia menjadi sel kulit mati kemudian lepas. Ada beberapa yang bisa lepas sendiri, ada beberapa yang harus dibantu. Nah kalau misalkan dengan exfoliate dia akan terbantu, harusnya 21 hari jadi 15 hari gitu. Enggak sampai jam kayak merkuri itu kan, dia sampai jam hitungannya, oles putih langsung gitu. Nah kalau
Kalau ini pencerah ini ya dia ada waktu, ada harus menyerap, harus mengikuti pertumbuhan kulit gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang memancing ke arah perubahan keaktifan sel gitu. Biasanya kalau keaktifan selnya dipercepat atau terlalu cepat malah nantinya jadi kanker. Itulah yang kenapa sampai di merkuri itu bisa menjadi kanker gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di screen share-nya bahwa vitamin C ini dia sebenarnya seperti jagoannya gitu. Vitamin C ini jagoannya. Yang lain dia akan mendukung vitamin C ini supaya hasilnya lebih maksimal gitu, Mas Wira. Oh, subhanallah, berarti memang harusnya yang ada di skincare itu kandungannya seperti ini ya dok ya, bukan yang merkuri lah, harusnya seperti ini. Jadi inti atau jagoannya lah kalau kata dokter Gilang tadi adalah vitamin C. Kemudian teman-teman yang lain ini adalah tim support gitu ya dok ya. Selain akhirnya bisa lebih cerah, kemudian memperbaiki masa regenerasi tadi, dan karena kandungannya juga alami, bisa menyebabkan waktu regenerasi tadi lebih baik gitu ya dok, gak dipaksa lebih cepat atau gimana gitu ya dok. Karena kandungannya lebih alami. Dan ini saya ingin menekankan lagi karena menarik banget dari dokter Gilang, sebenarnya kandungan inilah yang harusnya ada di kosmetik atau di skincare yang kita gunakan, seperti itu dok. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih dok, karena ini kan menurut saya ini menarik banget, kandungan-kandungan semacam ini buat saya benar-benar baru, dan sebagian bahasanya juga bahasa kimia banget. Nah, gimana sih dok, kalau menurut dokter sendiri ada saran nggak produk apa yang disarankan yang kurang lebih mengandung bahan-bahan seperti ini dan bisa membuat kita kulit kita lebih cerah seperti itu? Produk seperti apa dok yang dokter Gilang sarankan gitu dok? Nah, inilah kenapa saya sekarang terjun lagi ke dunia estetik. Alhamdulillah ada kosmetik yang jadi kosmetik itu ada dua ya, ada kosmetik rias dan ada kosmetik skincare gitu. Kalau kosmetik rias kayak lip cream, itu eyeshadow dan lain-lain gitu. Itu adalah kosmetik rias. Kalau kosmetik skincare ya salah satunya adalah serum ya, serum. Kenapa sih serum gitu? Karena serum ini sebenarnya adalah rangkaian terbaik dari skincare. Rangkaian terbaik. Dia lebih cepat diserap, dia lebih dikenal oleh tubuh, dia lebih aman kalau terkena darah, dia lebih bisa mengontrol kelenjar-kelenjar di muka, karena dia dalam 5 menit saya sudah masuk gitu, karena bentuknya serum. Nah, ini kalau di rangkaian kosmetik misalkan sabun muka, terus krim dan lain-lain, itu sebenarnya rangkaian paling baik. Jadi dari sabun, toner, krim, serum terakhir untuk menahan kesehatan dari kulit tersebut, baru kosmetik rias setelah itu gitu. Nah, jadi carilah serum yang bukan murahnya ya, tapi lihat bagaimana serum ini dibuat, bagaimana serum ini dikemas, bagaimana serum ini feel-nya, rasanya ke kulit bagaimana. Nah, ini yang harus dirasakan terlebih dahulu. Alhamdulillah nanti teman-teman yang offline kita akan kasih coba ya serumnya. Kita kasih coba rasanya di muka tuh bagaimana gitu, biar nggak penasaran nantinya gitu. Kalau penasaran ya bingung nanti dikasih nih serum harga sekian, wah bener nggak, wah bagus nggak. Nah, kita sekarang nanti teman-teman yang offline beruntung nih, kita kasih coba nanti serum ini. Nah, jadi kenapa Nahla itu mengeluarkan serum duluan? Ya ini adalah rangkaian terbaik dari yang lain. Yang lain itu istilahnya ya tadi, kalau vitamin C menjadi jagoannya, terus yang lain supportnya dalam hal bahan. Kalau dari rangkaian kosmetik, serum ini jagoannya, yang lain
sabunnya, toner dan lain-lain itu supportingnya supaya si serum ini bekerja dengan sempurna. Nanti cara pemakaiannya juga kita akan kasih tahu caranya bagaimana supaya penyerapannya lebih bagus. Nah, yang tadi semua ini ada di Nahla Hexa Serum yang seperti kita lihat di screen share ini gitu. Nah, vitamin C-nya di Nahla ini dia spesial karena memakai vitamin C generasi 5 yang tahan terhadap suhu tinggi. Artinya kalau serum dulu sih masukin kulkas ya, inilah apa segala macam. Sekarang nggak usah. Jadi bisa dibawa-bawa, bisa ditaruh di tas, butuh melembabkan kulit, butuh mencerahkan kulit, kapan saja tinggal dipakai gitu ya. Jadi serum ini juga sangat-sangat aman untuk ibu hamil dan menyusui gitu, karena non merkuri, tidak ada hidrokinon, semuanya aman, bahan-bahan yang diambil dari alam gitu, Mas Wira. Subhanallah, berarti memang Nahla ini menjadi solusi gitu ya, Dok, di tengah-tengah mungkin serangan kosmetik bermerkuri, kemudian skincare yang mengandung merkuri, padahal sebenarnya kandungan aslinya harusnya ada vitamin C dan beberapa tim supportnya tadi, kurang lebih gitu ya, Dok. Dan alhamdulillah di Nahla ini ada yang namanya ICU in the Bright Side serum yang kurang lebih fungsinya seperti yang dijelaskan oleh Dr. Gilang tadi, bisa menyebabkan lebih cerah, seperti lebih segar, karena vitamin C-nya tadi ya, Dok, kandungan vitamin C ada cukup lah di serum Nahla seperti itu. Kemudian selain ICU in the Bright Side sendiri, Dok, yang fungsinya buat mencerahkan karena mengandung banyak vitamin C, ada yang lain nggak, Dok, yang disarankan? Misalnya serum lain untuk keluhan yang lain seperti itu, Dok? Ya, untuk Nahla Hexa Serum ini alhamdulillah variannya sudah cukup lengkap ya, karena berbagai masalah kulit yang dari usia remaja sampai usia yang di atas 40 ke atas, insya Allah penyelesaiannya, solusinya ada di Nahla semua gitu. Nah, untuk teman-teman yang punya pori-pori besar, terus kulitnya kering, kurang lembab, kurang kenyal, kita punya iMoist. iMoist juga merupakan salah satu jagoannya, karena dia kalau kita lihat bahasa serumnya, serum itu adalah moisturizing gitu. Jadi pelembab yang akan melembabkan. Makanya kalau serum itu digunakan untuk moist, itu adalah serum yang paling tepat gitu. Jadi yang ini khusus untuk moist, artinya untuk melembabkan, untuk mengenyalkan. Ini sangat-sangat berguna untuk semua usia, bisa dipakai untuk semua usia, dari yang produktif sampai yang sudah di atas 40. Ini bisa untuk mengecilkan pori-pori gitu. Nah, di kita juga ada, kalau memang usianya sudah di atas 40, kita punya eye radiance. Dia ada anti-aging serum gitu. Jadi anti-aging ini ya gunanya ke kerutan ya, kerutan. Jadi kalau iMoist itu melembabkan, pada saat lembab itu kolagen berarti akan diperbaiki. Pada saat kolagen diperbaiki, kita tambahkan eye radiance untuk anti-agingnya, nanti dia akan mengisi celah-celah kerutan itu gitu. Jadi kelembabannya terjaga, yang kerutan tadi akan diisi oleh si kolagen tadi. Kolagen jadi mengisi nanti yang tadinya kerutan kan sebenarnya lekuk-lekuk begini nih. Kalau kita lihat secara mikroskopik, dia yang tadinya kolagennya menahan begini, runtuh jadinya begini. Jadi melekuk. Akhirnya kulit yang ini sama yang ini jadi seperti menyatu. Jadi kerut namanya gitu.
Kalau di pakaian kan nggak setrika ya Mas Wira ya. Kalau di muka susah juga nyetrika. Tapi sekarang ada tuh setrika muka gitu, ada setrika kulit ya. Tapi ya itu juga tidak apa namanya, tidak selamanya. Kalau tidak dirawat ya jebol lagi gitu. Nah nanti kita di anti aging ini kita pakai retinol. Tapi retinol ini kita pakainya yang Actosom, karena retinol masih ada jenis yang lain, tapi retinol jenis yang lain itu suka bikin merah ke muka, bikin muka memerah gitu. Kalau Actosom retinol dia aman, tidak akan membuat muka dari teman-teman yang memakai eye radiance ini jadi merah. Kalau jalan itu merah mukanya kayak udang habis dimasak tuh ya. Nah itu jadi yang untuk 40 ke atas memang ada beberapa serum yang harus dipakai, dan salah satunya adalah eye radiance ini. Ditambah lagi karena yang namanya kulit sudah mulai ke arah penuaan, itu eksfoliatnya jadi lama. Regenerasi kulitnya jadi lama, bukan lagi 21 hari, bisa 30 hari, bisa lebih dari 30 hari gitu. Akhirnya nanti si kulit ini tidak bisa terlihat lembab lagi, malah kering muka itu, kehilangan kekenyalannya. Nah, dengan diberikan eye radiance ini, dia makin kenyal, makin lembab, makin bagus, makin glowing gitu. Nah, sambil ditambah dengan exfoliate, bantu exfoliate. Kita ada dua macam exfoliate itu, ada yang pil yang untuk mengeksfoliate lebih kuat, ada juga yang mild gitu, yang I touch you ya, yang I touch you glove. Itu mana yang ininya? Nah, yang ini adalah mild peeling. Dia meregenerasi kulit, tapi tidak terlalu kuat. Ini cocok untuk teman-teman yang punya kulit sensitif gitu. Nah, jadi dia akan mengurangi tanda-tanda penuaan, mengangkat sel kulit mati. Nah, utamanya yang ini, yang mengangkat sel kulit mati yang dari mandelic acid ini. Mandelic acid dibantu dengan PHA dan BHA. Dua-duanya ini acid juga gitu. Dia mengangkat sel kulit mati dengan lembut, mencegah mengatasi jerawat ya, semuanya mendorong menuju arah regenerasi kulit tanpa memaksa gitu ya. Regenerasi kulit tanpa memaksa, hanya ngebantu aja, bukan romusa, membantu bukan memaksa. Oke, nah yang ini ada lagi, setelah yang ini ada lagi yang lebih kuat, dia peeling serum. Mana yang peeling serum? Oke, nah ini yang peeling serum, dia mengandung AHA, BHA, PHA. Nah, AHA, BHA, PHA ini walaupun dia lebih kuat dari yang mild peeling, ini tetap persentasenya di bawah 5%. Glycolic acid cuma 3%, succinic acid 1%, gluconolactone 2%. Makanya peeling ini adalah home peeling. Jadi tidak perlu diawasi oleh dokter. Aman. Saking amannya, ibu hamil pun boleh. Nah, gitu. Jadi ini adalah home peeling yang benar. Gak ada home peeling yang dibawa ke rumah terus dipakai merah mukanya, itu mah bukan home peeling. Itu harusnya setelah di peeling sama dokternya terus dikasih netralizer, setelah dikasih netralizer baru dikasih lagi penenang kulit. Nah, itu hanya boleh dipakai oleh di klinik dan diawasi oleh dokter, tidak boleh dibawa pulang. Kalau sampai dibawa pulang berarti masalah tuh, bahaya, sangat-sangat berbahaya. Oke, setelah yang pil ada satu lagi, yaitu adalah Aider. Kalau Aider ini biasanya dipakai oleh teman-teman yang masih produktif, yang haidnya masih
rutin, yang masih banyak keluar rumah, yang sering motoran gitu. Ya banyak inilah. Jadi si kulit ini regenerasinya cepat, tapi minyaknya juga berlebih, akhirnya menyumbat pori-pori. Kalau sudah menyumbat pori-pori, jadinya dia akan menjadikan jerawat. Nah, nanti kalau dengan IDR ini, niacinamidnya akan mengontrol minyak, red alganya menenangkan dan melembabkan. Melembabkan itu bukan mengaktifkan kelenjar minyak ya, tapi membantu kolagenisasi, pembentukan kolagen gitu. Sama ada 4 tipe anti aknenya. Tuh, ada dari teratai, ada dari jambu, ada dari green tea ya. Semuanya itu digunakan untuk anti aknenya, karena akne sendiri sebenarnya adalah ada bakterinya, karena dia tersumbat, si kelenjar minyaknya tersumbat, lah di situ jadi tempat tumbuhnya bakteri gitu. Jadi ini kegunaan dari anti akne. Nah, acne treatment serum ini sangat-sangat berfungsi untuk teman-teman yang masih aktif. Nah, jadi dari usia produktif, malah dari remaja sampai ke usia yang di atas 40, Nahla sudah punya solusinya. Gitu, Mas Ira. Oh, Masya Allah, berarti memang komplit lah ya di Nahla ini ya, Dok. Nah, ini saya mau share sedikit buat teman-teman. Jadi Nahla ini alhamdulillah udah komplit banget, kayak kata Dokter Gilang. Kita ada beberapa serum yang sesuai dengan keluhan kulit teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, untuk yang saat ini udah berada di tempatnya Dokter Gilang, bisa nanti setelah acara langsung konsultasi dengan beliau. Dan kita juga sudah ada tim expert untuk serum ini di lokasi beliau. Jadi bisa langsung diskusi, ngobrol, kasih tahu aja keluhannya seperti apa, biar saran yang diberikan tuh pas gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin qadarullah nggak bisa hadir di sana, kita bisa juga menyediakan. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan, nanti silahkan japri aja di grup WhatsApp, kan ada beberapa admin itu, bisa teman-teman japri, kemudian tanyakan konsultasi keluhan seperti apa. Saya dimasukin grup aja, Mas. Oh boleh Dok, nanti mungkin bisa lebih hidup gitu ya diskusinya ya. Jadi buat teman-teman yang udah ada di grup WhatsApp, nanti insya Allah Dokter Gilang juga kita masukkan. Jadi kalau misalnya ada keluhan bisa langsung tanya ke beliau, atau mungkin mau tanya-tanya tentang produk Nahla bisa langsung ke admin, salah satu admin di Nahla. Jadi belinya di mana Min gitu kan biasanya kan, atau beli di mana Kakak, kurang lebih seperti itu. Nah, ini cukup lengkap sekali dan cukup jelas sekali dari penjelasan Dokter Gilang. Mungkin selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih, Dok. Siap. Atau sebelum tanya jawab, biar mungkin teman-teman di sini yang di rumah lagi ngelihat nggak ngantuk ya, kita pingin semangat dulu. Kita ajukan dulu kuisnya nih, Dok. Jadi biar ada interaksi dulu ya. Betul. Kuis, nanti kita baru masuk ke sesi tanya jawab seperti itu. Nah, untuk kuis sendiri nih teman-teman siap-siap ya. Jadi untuk kuis nanti saya akan bacakan pertanyaan. Ini ada 3 kuis. Saya akan bacakan pertanyaan, kemudian setelah saya ajukan pertanyaan, nanti teman-teman silahkan untuk raise hand, fungsi raise hand di Zoom. Nanti setelah raise hand, peserta yang dipilih oleh MC, saya nanti akan langsung disilahkan open mic dan dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Nah, kita ada 3 pertanyaan, jadi masing-masing ini akan mendapatkan produk Nahla ya. Jadi kita akan kasihkan 3 produk Nahla secara cuma-cuma buat teman yang berhasil menjawab pertanyaan ini. Seharga berapa? Harus sebutan harganya, Dok. Biar menarik gitu, Mas. 2 juta gitu, 6 juta. Jadi siap. Lanjutkan. Oke. Ya, saya mau tanya, mau cek dulu nih. Mau cek ombak dulu nih, kalau teman-teman udah siap menjawab kuis, silahkan tulis siap gitu di kolom chat. Jadi biar kita tahu kalau teman-teman udah masih aktif nih. Kan sayang banget udah dikasih pertanyaan, kita kasih hadiah, ternyata Ini langsung rame. Wow, banyak sekali nih, siap. Ada dari, coba. Langsung rame tuh, siap. Siap. Pertanyaan ketumpuk. Siap, wah. Wah, Masya Allah banyak sekali nih, pada siap ya.
Siap. Oke. Kalau udah pada siap ini semangat nih yang tanya jadinya. Makanya kalau nggak pada siap ini kayak di kelas gitu dok. Misalnya Iya, benar. muridnya, kemudian muridnya pada tidur kan nggak semangat juga nih. Nah karena udah pada siap, wah bahkan ada yang bikin pantun nih, ke Jakarta makan ikan kakap, Asia. Siap. Oke, berarti nggak diperpanjang lagi nih dok. Pertanyaan pertama, oke ya. Pertanyaan pertama nanti kalau udah siap dan jawabannya langsung raise hand. Insya Allah dari admin akan cek dan saya akan persilahkan teman-teman yang raise hand tadi untuk menjawab. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara kerja merkuri dalam mencerahkan kulit? Yang offline ada bedanya. Saya ulangi lagi, bagaimana cara kerja merkuri dalam mencerahkan kulit? Silakan raise hand. Ini ada dari siapa itu? Boleh. Oh, ada dari Yang offline ada 2. silahkan di unmute ya. Yang offline boleh dikasih tetesannya, Mbak Silmi. Silakan Cut Prandini untuk unmute. Dan kemudian dijawab pertanyaannya. Pertanyaan saya ulangi lagi, bagaimana cara kerja merkuri dalam mencerahkan kulit? Tadi udah dijelaskan sama Dokter Gilang di awal-awal tuh ketika bagaimana bahayanya merkuri ini kemudian masuk ke kulit dan bisa ya bikin kulit rusak lah seperti itu. Siapa yang kepilih, Mas? Ini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Cara kerjanya itu masuk ke dalam pori-pori kulit dan masuk ke dalam jaringan-jaringan yang ada di dalam pencernaan segala macam. Nah, cukup. Bagaimana, Dokter Gilang? Masih kurang tepat ya. Mungkin yang lain. Oke, yang lain. Mohon begitu kita next lagi ke Vina Apriyatni. Vina Apriyatni, silakan. Kayaknya dari tadi pengen jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Vina. Nah, menurut yang tadi Dokter Gilang katakan bahwa merkuri dapat merusak melanin atau pewarna kulit. Terus, menurut yang saya ketahui waktu pelajaran biologi gitu ya, merkuri itu dapat melepaskan asam klorida yang menyebabkan pengelupasan pada lapisan epidermis kulit. Nah kan bagian terluar kulit itu terkelupas sehingga kulit-kulit yang dari dalam yang baru gitu keluar. Nah itu dapat memutihkan kulit karena kulit yang baru itu kan pasti warnanya masih putih, nggak ke cahaya matahari. Betul Mbak Vina. Kayaknya sudah hatam nih soal kosmetik ya. Enggak pernah. Selamat. Oke, berarti yang pertama adalah dari Kak Vina. Terima kasih atas jawabannya dan alhamdulillah benar. Selamat untuk Kak Vina dan nanti insya Allah akan langsung aja japri ke admin yang ada di grup atau nanti dari admin kami akan langsung menghubungi Kak Vina. Kak Vina Apriyatni ya. Masya Allah tadi sampai munculin bahasa biologi gitu ya. Ya udah siap dengan buku biologi nih di mejanya nih Kak Vina. Oke, itu pertanyaan pertama dan alhamdulillah ada satu pemenang yang mendapatkan. Kak Vina selamat. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Udah pada siap belum? Coba siap lagi nih. Tulis siap di komentar. Siap. Wah, baru satu. Ayo, yang lain mana nih? Masya Allah, ternyata masih aktif ya. Masih rame, alhamdulillah. Oke, karena udah ternyata cukup banyak nih yang siap-siap. Langsung pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Mekanisme seperti yang tadi saya sebutkan pertanyaannya, teman-teman bisa raise hand. Nanti yang terpilih langsung
menyebutkan jawabannya seperti itu. Oke, pertanyaan kedua adalah merkuri yang berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama dari Sunarti Narti. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merkuri dapat menyebabkan kanker kulit, tremor, terus menyebabkan sakit kepala, depresi, dan berbahaya bagi ibu hamil dan anak-anak yang rentan terhadap bahan merkuri. Ya, sip. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah, berarti Selamat. dua pemenang nih, Dok, ya. Yang kedua adalah Kak Sunarti Narti. Namanya unik juga, Sunarti Narti, diulang gitu ya. Ya, alhamdulillah mendapatkan produk dari Nahla. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Wah, ini harus cepet-cepetan nih. Sebelum pertanyaan terakhir, kalau tadi kan katanya siap. Sekarang saya mau tantang teman-teman untuk nulis kata Nahla. Nahla. Coba. N-A-H-L-A. Nahla. Oh. Rame. Masya Allah. Rame rupanya ini. Oke, waduh, ada yang A-nya 3, 1, 2, 3, 4. Nah, A-nya 4 ini kepanjangan. Atau memang teriak kayaknya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir, siap-siap ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan jenis serum Nahla yang memiliki kandungan pencerah. Nah, ini yang berhubungan dengan pencerahan yang tadi disebutkan sama Dokter Gilang yang awal-awal nih. Waduh, Masya Allah, udah rame lagi nih. Udah, Kak Santi silakan. Kita unmute dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dipilih lagi. Mencetnya cepet berarti nih, Kak. Jadi gimana, Kak? Serumnya Nahla yang untuk brightening itu namanya I See You in the Bright Side Serum. Wah, Mantap mantap. sekali. Sip. Kayaknya ini fans Selamat ini. Mbak Santi dapat serumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ada yang kalah cepet nih. Memang Kak Santi ini tombolnya udah siap untuk dipencet kayaknya langsung. Alhamdulillah, berarti selamat untuk Kak Santi mendapatkan produk Nahla. Nanti insya Allah akan dihubungi sama tim admin Nahla ya. Iya, terima kasih Kak. Saya akan masuk ke tanya jawab. Silahkan jadi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Dokter Gilang, bisa langsung disebutkan di chat aja seperti apa, disebutkan nama, kemudian dari mana, dan pertanyaannya. Dari mana tadi? Dari Fatimatu Zahro. Dokter mau tanya, kok bisa ya orang yang pakai krim bermerkuri kulitnya cepet banget mulusnya gitu, Dok? Oh, oke. Karena merkuri ini adalah logam berat. Jadi pada saat dia ditempelkan ke kulit, dia akan penetrasi secara cepat. Penetrasinya amat sangat cepat. Makanya hanya dalam waktu sekian jam, dan karena dia reaksinya langsung menuju sel. Sebenarnya tidak hanya sel warna kulit ya, bukan hanya sel melanosit ya, tapi semua sel akan dihancurkan. Semua sel akan dia rusak. Pada tahap awal memang banyak sel yang akan bertahan melawan si merkuri, tapi nanti lama-lama juga semuanya akan hancur gitu. Nah, jadi nantinya seperti yang gambar tadi itu, yang jerawat, yang hitam, yang merah, itu semua akibat dari merkuri tadi. Jadi kenapa bisa cepat? Karena dia logam berat, penetrasinya sangat cepat dan langsung bereaksi dengan penghancuran sel-sel utamanya melanosit, dan kemudian akan menyerang sel-sel yang lain. Itulah kenapa dia sangat-sangat cepat reaksinya. Pertanyaannya, Dok, apakah ibu hamil dan menyusui bisa mengkonsumsi vitamin skincare? Karena banyak yang saya dengar kalau ibu hamil dan menyusui tidak boleh sembarang pakai skincare dan vitamin kulit.
Terima kasih, Dok. Ya, yang jelas kalau dari produsennya sudah melarang, artinya dia memakai zat-zat yang akan membuat kerusakan pada janin ya, pada saat kehamilan gitu, akan merusak atau mengganggu perkembangan. Artinya kalau itu sudah ada label dari produsennya, harus dijalankan, jangan sampai dilanggar. Artinya produsen ini memakai zat-zat yang bisa menyebabkan kemunduran atau membahayakan pada kehamilan gitu. Tapi ada juga yang tidak mengganggu kehamilan ataupun menyusui. Ya salah satunya nahla ini. Karena hampir semua zat aktifnya itu diambil dari bahan alami. Semuanya ekstrak dari bahan alami. Kayak vitamin C-nya ini dia diambil dari paprika. Paprika yang kita tahu vitamin C justru paling tinggi di cabai ya, capsaicin namanya. Nah, nanti ternyata ada yang lebih tinggi lagi dari cabai, yaitu paprika. Nah, paprika lebih tinggi lagi vitamin C-nya, dan dia mempunyai vitamin C generasi 5 yang tahan atas pemanasan tadi gitu. Nah, jadi tergantung kosmetiknya apa. Kalau memang dicantumkan tidak boleh, tidak boleh. Artinya dia memakai bahan yang berbahaya. Untuk kehamilannya ya, mungkin tidak berbahaya untuk ibunya, tapi untuk kehamilannya. Kalau nahla, insya Allah aman. Gitu. Sip. Alhamdulillah, berarti nahla insya Allah aman. Nah, kan, Dok, izin tanya. Ini pertanyaan pertamanya sama, Dok. Saat ini saya sedang dalam fase menyusui. Bagaimana cara memilih skincare yang aman untuk bumil dan busui? Itu pertanyaan pertama, Dok. Dan tadi udah dijawab ya, intinya kalau memilih skincare, cek kemasannya aman atau tidak untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau untuk nahla, insya Allah aman. Nah, untuk pertanyaan keduanya, Dok, apakah wajib sunscreen digunakan walaupun kita beraktivitas dalam ruangan? Bagaimana dosis yang pas untuk iklim tropis seperti di Indonesia, Dok? Menggunakan apa? Sunscreen. Oh, sunscreen. Oke. Untuk sunscreen sendiri di Indonesia itu sangat-sangat diperlukan ya, sangat-sangat diperlukan karena kita mempunyai iklim tropis. Iklim tropis itu artinya sepanjang tahun mataharinya selalu ada, sepanjang tahun, karena kita ada di garis khatulistiwa, selalu terlewati oleh matahari. Jadi sunscreen ini sangat butuh walaupun kita di dalam rumah, karena sinar UV ini memantul dan bisa masuk walaupun kadarnya tidak besar. Artinya ya itulah kenapa orang Indonesia itu seharusnya tidak ada yang kulitnya putih seperti orang bule. Itu sebenarnya salah satu pertahanan tubuh. Karena kulit sehat itu bukan putih. Kulit sehat itu cerah, kulit sehat itu lembab, kulit sehat itu kenyal. Nah, itu adalah kulit yang sehat. Jadi kalau untuk dosisnya, Indonesia itu cukup menggunakan SPF 15, ya, SPF 15. Kalau di atas itu biasanya sering menggunakan PABA. PABA itu untuk menahan SPF lebih dari 15. Nah, jadi SPF itu sun protecting factor ya. Jadi dia kalau terlampau tinggi SPF-nya, nanti malah PABA-nya ini akan menghitamkan kulit. Efek samping dari PABA. Gitu. Nah, karena kalau tidak pakai PABA, pasti SPF-nya di bawah 15 ke bawah. Gitu. Tapi kalau pakai PABA, SPF-nya bisa lebih tinggi, hanya saja si kulit efek sampingnya akan menjadi lebih gelap. Sama kayak kalau kita ke tempat berenang, terus pakai sunscreen ya, ke tempat berenang pakai sunscreen, habis berenangnya hitam. Nah itu biasanya
bukan karena efek dari mataharinya, tapi karena dari sunscreennya itu sendiri padahal. Gitu. Jadi cukup SPF 15. Gitu maksudnya. Menurut saya cukup menarik bahwa kalau kulit cantik itu tidak selalu putih gitu ya dok. Kulit Ya. sehat itu bukan selalu warnanya putih gitu, karena bisa dibilang kalau orang Indonesia kan sawo matang gitu. Kalau kulit cantik, kulit sehat itu harus, kasihan orang-orang seperti saya nih dok. Ya, betul. Putihnya karena cahaya bawaannya tuh udah sawo matang gitu dok. Itu bisa digarisbawahi teman-teman ya. Jadi nggak harus putih, jadi nggak harus minder ketika ada temannya yang putih, ada teman yang coklat, sawo matang. Itu karena memang ya Allah menciptakan kita itu bervariasi, dan begitulah manusia biar bisa kita saling bertukar pikiran lah ya. Betul. Apakah skincare wajib digunakan sepaket dalam merek yang sama? Jadi misalnya beli merek A untuk skincare-nya, merek B untuk skincare ini, itu bagaimana dok? Oke. Jadi skincare itu memang lebih baik digunakan satu merek. Lebih baik digunakan satu merek. Karena gini, kadang misalkan nih, yang ICU in the bright side, dia ada vitamin C, ada tranexamic acid, ada sika, dan ada lain-lain. Nah, bisa jadi di merek yang lain dia bukan pencerahnya, tapi eksfoliernya, tapi mempunyai zat aktif yang sama dengan di merek yang Nahla, misalkan. Nah, jadinya nanti bisa double dosis atau malah tabrakan. Kalau misalkan di merek yang sama, itu kan yang buat juga ini khusus untuk ini khusus untuk ini khusus untuk ini. Jadi ada jaminan tidak akan tabrakan antara serum, antar satu serum atau antar satu skincare, dan biasanya mereka membuat itu pasti saling menguatkan. Tidak mungkin yang satu fungsinya untuk menurunkan, yang satu untuk menaikkan, yang satu turunkan lagi, enggak. Pasti satu dipakai, kalau dua jadi lebih cepat, tiga lebih bagus, empat lebih mantap gitu. Masya Allah, berarti kalau beli Nahla ICU The Bright Side, selanjutnya juga Nahla-Nahla yang lain gitu ya dok ya? Ya, yang sesuai dengan ininya, nggak perlu semua sih, tapi kalau ingin cerah, ICU The Bright Side, Eye Peel, terus Eye Dare itu biasanya dipakai kalau misalkan, ya biasa kalau perempuan kan ada masa haid, ada itu biasanya suka keluar jerawat. Sama Eye Moist. Eye Moist itu bisa menenangkan semuanya dan bisa membantu mengenyalkan. Jadi kalau yang masih aktif tambah Eye Dare. Jadi sesuai aja lah, sesuai umur. Nggak perlu semua. Bahkan sebenarnya kalau satu serum pun Nahla itu sudah ada reaksi. Tapi yang tadi saya bilang, kalau dua lebih cepat, kalau tiga lebih bagus, kalau empat lebih mantap. Ya. Apakah Nahla Kosmetik ada paket skincare lengkap? Karena tadi ngintip di IG-nya baru ada seri serum dan lip cream. Nah ini pertanyaan buat tim Nahla sebenarnya dok. Iya. Dokter Gilang atau saya? Kapan mau ngeluarin yang lain? Iya nih. Ya ini insya Allah untuk Ibu Cynthia, insya Allah untuk saat ini memang Nahla baru launching serum dan lip cream. Dan kedepannya insya Allah kita juga akan tambahkan lagi produk skincare baru yang sesuai dengan keluhan, kemudian permintaan dari teman-teman juga. Jadi untuk saat ini memang masih ada serum dan lip cream. Tapi insya Allah ke depan kita bakal variasikan lagi produk-produk Nahla. Seperti itu ya Bu. Kemudian tapi mungkin ya seperti yang tadi saya bilang ya Mas Wira, ya. Serum itu rangkaian terbaik dari skincare gitu. Jadi yang dikeluarkan Nahla ini jagoannya duluan, pendukungnya ya nanti dikeluarkan belakangan, tapi tujuannya nanti akan membantu si jagoan ini supaya bisa melawan musuhnya lebih kuat lah gitu ya. Udah kayak film India gitu ya dok ya. Iya. Dok, ini pertanyaan selanjutnya mungkin saya gabungkan antara Bu Cynthia sama ada dari Ayu Rahma. Artinya kalau orang itu sudah pakai krim dari yang sebelumnya,
Ya. atau skincare sebelumnya, racikan dokter atau kemudian beli dan ini pakai krim dari dokter yang lain atau pakai produk Nahla katakan gitu. Itu untuk mengistirahatkan butuh waktu berapa lama dok? Atau bisa langsung ganti gitu? Atau kulitnya harus istirahat dulu nih sebelum dari krim yang lama ke krim yang baru gitu? Bagaimana dok? Ya, ini terjadi pada asisten saya ya. Ada asisten saya di rumah sehat. Dia jadi masih pakai produk yang sebelumnya, terus pakai Nahla gitu. Kemudian ada keluhan. Pas saya tanya, gali, ternyata dia pakai sabun yang ada peelingnya, gitu. Pakai sabun yang ada exfoliatingnya, ada AHA-nya, ada BHA-nya, gitu. Nah, jadi pas pakai Nahla, dia kayak kontra, gitu. Kayak melawan. Makanya memang kita juga sebenarnya menghindari ini. Bisa jadi si krim yang kemarin dipakai itu mengandung apa kita nggak tahu ya gitu. Kalau misalkan aman ya alhamdulillah. Kalau misalkan tidak aman ya istirahat itu untuk mengeluarkan hasil dari kalau krim ini dihentikan gitu. Apakah dia ketergantungan? Kalau dia ada merkurinya pasti keluar flek. Jadi nantinya jadi takutnya jadi malah Nahla yang disalahkan gitu kan. Oh pakai Nahla jadi ngeflek nih gitu kan. Nah padahal karena dia berhenti krim yang bermerkuri ini gitu. Karena kan merkuri itu tadi ketergantungan nih. Kalau berhenti keluar, kalau dipakai lagi hilang. Terus saja begitu sampai dia tidak bisa berhenti karena kalau berhenti mukanya jadi kurang bagus. Kalau dihentikan kalau tidak berhenti dia kena kanker gitu. Tapi kalau disuruh milih, mendingan sekarang mah buka aja, bener kanker mah belum tentu juga gitu. Padahal kalau dirunut ya kita nggak tahu setahun apa 2 tahun setelah merkuri ini numpuk bisa jadi kanker gitu kan. Nah, jadi untuk pemakaian krim yang sebelumnya silahkan diistirahatkan dulu 3-5 hari untuk melihat apakah ada efek lepas krim gitu. Ini namanya efek lepas krim atau efek lepas obat yang sebelumnya. Karena kosmetik itu sebenarnya tidak boleh ada berisi obat. Kalau kosmetik berisi obat itu harus dikeluarkan oleh dokter dan diawasi oleh dokter dan pemakaiannya pun diawasi oleh dokter. Ya, jadi hati-hati kalau krim yang dibawa pulang sama seperti krim yang ada di tempat praktek dokter, yaitu nanti malah berefek negatif kalau krimnya dihentikan gitu. Jadi untuk itu sebenarnya bukan Nahlanya tidak mampu, tapi nantinya jadi tersangka malah Nahlanya gitu ya, padahal bukan karena Nahla. Silakan diistirahatkan dulu 3-5 hari. Ya. Beliau bertanya dok, kalau boleh nggak serum Nahla itu dibikin layering 2-3 gitu, karena dia ingin mengurangi kerutan, mengurangi minyak, mengecilkan pori dan juga ingin lebih cerah gitu. Jadi 3 serum Nahla langsung gitu boleh nggak dok? Ya. Untuk serum sendiri kan sebenarnya dia sangat-sangat cepat menyerap ya, sangat-sangat cepat menyerap. Jadi dalam 5 menit saja sudah ada efek dan sudah menghasilkan proses terapi ya, sudah mulai menerapi kulit tersebut. Nah, jadi kalau mau layering juga sebenarnya boleh, hanya mungkin dikasih waktu 5-10 menit saja dari serum yang 1 ke serum yang kedua, serum yang ketiga itu boleh. Karena memang pagi-pagi itu biasanya kita pakai eye moist, kemudian pakai ICU on the bright side. Kalau ada jerawat ditotol saja pakai eye care gitu. Itu 3. Jadi 5 menit sudah nyerap, terus pakai lagi 5 menit sudah nyerap, pakai lagi. Boleh di layering, asal cara pemakaiannya yang tepat ya, karena memakai serum ini tidak seperti memakai scrub. Memakai serum ini tidak seperti memakai facial wash.
Makanya serum ini tidak seperti pakai krim, ya. Dia hanya cukup saja dioles, tunggu kering, kemudian ditepuk biar dia nyerap. Ditepuknya ada caranya, gini. Jadi setelah serumnya sudah di-apply semua, tangannya digosok ini sampai hangat. Setelah hangat, baru ditempel begini, gosok lagi hangat, tempel begini, gosok lagi hangat, tempel begini. Jadi dia nanti masuk ke, ya begitulah sip, betul. Tempel, nanti dari hangat tangannya ini dia akan lebih cepat nyerap. Gitu. Jadi mendapatkan efeknya bisa 100%. Gitu, Mas. Jadi gitu ya, Bu. Boleh layering. Udah kayak seperti tayamum gitu ya, Dok ya? Betul. Tapi sampai hangat ya, tangannya sampai hangat, baru tempel. Oke, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya, Dok. Sebenarnya pertanyaannya banyak banget, Dok. Banyak ya? Masya Allah, banyak banget. Cukup semangat dari teman-teman ini. Ini ada pertanyaan dari Erika di Sragen. Sebenarnya dampak pemakaian krim bermerkuri itu timbulnya jangka panjang atau jangka pendek ya, Dok? Lalu apakah dampak di setiap orang itu bakal berbeda-beda? Bagaimana, Dok? Oke. Krim merkuri jangka pendek dan jangka panjang. Dua-duanya akan muncul. Jangka pendeknya yang tadi kulitnya merah, atau kalau memang kulitnya sensitif, dia langsung merah malah. Langsung merah, panas, gatal, nah itu biasanya ada merkurinya. Gitu. Kalau misalkan kulitnya sensitif ya, kulitnya sensitif dengan logam berat. Kalau kulitnya sensitif dengan logam berat, dia malah bisa mendeteksi, oh ini ada merkurinya nih, oh ini enggak nih. Jadi dia bisa tahu dengan kulitnya bahwa ini kosmetik aman, kosmetik tidak aman. Tapi kebanyakan memang tidak ada jangka pendek yang sangat singkat, enggak. Malah yang singkatnya yang tadi pas dipakai langsung glowing, langsung kinclong gitu. Nah itu yang efek singkatnya. Tapi jangka pendek yang tidak singkatnya itu yaitu kalau berhenti dia langsung flek, atau walaupun tidak berhenti biasanya kemerahan, iritasi, gatal-gatal gitu. Kalau kena matahari makin merah, ya jangka pendeknya itu seperti itu. Dipastikan mukanya pasti ada masalah gitu. Kalau menggunakan merkuri, apalagi merkuri yang tinggi pada beberapa kosmetik. Barangkali di sini teman-teman ada yang pakai Tabita atau HN atau Temulawak, itu merkurinya sangat tinggi, dari 4 sampai 8. Barangkali ada yang pakai ya, barangkali yang pakai itu merkurinya sangat tinggi. Saya berani bicara merek, ini kosmetik berbahaya. Gitu. Ini kosmetik berbahaya. Hati-hati dengan 3 kosmetik, benar-benar berbahaya. Gitu ya. Jadi perhatian adalah kalau jangka panjang, ya kita sih sebenarnya jangka panjang tidak berharap ya, karena jangka panjang itu jauh lebih berbahaya, sulit dikoreksi. Jangka panjangnya yaitu tumor, kanker, merusak hati, merusak ginjal, merusak semua organ-organ yang di dalam jangka panjang. Ya kalau mau nunggu jangka panjang, nanti gimana ngobatinnya? Susah. Logam berat kalau udah masuk, ya sudah. Mau keluarnya sulit. Dia harus ditarik pakai logam yang lain. Gitu. Jadi lebih baik hindari saja, berhenti saja, mumpung masih bisa diselamatkan. Gitu, Mas Iro. Oke, baik, Dok. Ini kita sudah jam 3 nih, Dok. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir ya, Dok. Siap. Nah, karena kita juga harus siap-siap sholat asar. Mungkin di sana juga teman-teman dari Dokter Gilang, timnya juga harus siap-siap sholat asar. Ini ada pertanyaan, Dok, mengenai dari dia. Nanti yang lain mungkin dilanjut aja di grup Ya, nanti WA. buat teman-teman yang mungkin sudah bertanya tapi belum dijawab sama dokter, bisa lanjut di grup WhatsApp ya. Jadi ini ada yang pertanyaan, Dok.
dari Vina Priyatni yang tadi dapat menang kuis juga kayaknya. Oh iya iya iya. Ini beliau ingin bertanya, Dok. Beliau dari Garut ingin bertanya, kalau kita belum tahu si produk itu bermerkuri, lalu kita pakai dan ternyata qadarullah merusak, misalnya merawat gitu. Nah, gimana untuk mengobati kulit dan organ-organ lain yang sudah rusak karena merkuri, Dok? Ya. Jadi dia sebenarnya nggak ngerti, cuman karena ternyata di kemasan nggak ada tercantum merkuri atau apa, dibeli terus digunakan, untuk mengobatinya itu bagaimana, Dok? Ya, nah itulah pentingnya untuk tahu kita kosmetik apa yang legal atau tidak legal, karena ya itu tadi merkuri itu kalau sudah masuk sulit dikeluarkannya, harus ditarik lagi oleh logam lain. Tapi kalau misalkan ditarik pun pasti ada efeknya gitu, ada efeknya, efek ke kulitnya ada, tetap ada. Jadi kalau misalkan dibiarkan, kita hanya mengobati apa namanya, efek-efek peradangannya, efek-efek apa yang bintik-bintik tadi dan lain-lain, itu kita mengobati itunya saja, itu juga akan berlangsung lama gitu. Artinya sebisa mungkin harus tahu bahwa produk yang akan ditempelkan di muka kita kan satu-satunya ini, nggak bisa lagi diganti gitu kan. Nah, jadi betul-betul harus kosmetik yang kita yakin bahwa ini diproduksi di mana. Kalau saya ada masalah mau konsultasi sama siapa? Kalau misalkan ada kejadian gimana, ada yang menjamin nggak? Nah, gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan selain membeli kosmetik ini, keamanannya dan konsultasinya, dan mau ngobrol sama siapa, istilahnya kasarnya mau menuntut siapa nih kalau kosmetik ini menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kalau Nahla kita jamin. Produsennya adalah PT Gizi. Ada di Ciawi Bogor ya, Mas Wira ya. Nah, tinggal ke sana aja. Konsultasi langsung ke saya boleh. Bisa japri, bisa di grup, bisa ya terserah, banyak. Artinya ada yang menjamin produk ini kalau misalkan terjadi sesuatu gitu. Nah, ini juga salah satu bentuk dari amannya sebuah produk, harus konsultasi kemana gitu. Bukan hanya yang tadi saja ya, BPOM dan lain-lain, itu juga menunjukkan kelegalan, tapi kadang ya itu ada juga yang nakal-nakal, yang dikasih ke BPOM yang benar, yang dijual yang ada merkurinya gitu, sama aja gitu. Nah, nanti kalau misalkan dia menjual yang tidak sesuai kan, kalau sudah jelas oh produksinya di sana, kalau mau konsultasi ke dokter Gilang, kalau mau apa ke siapa, udah jelas kan, tinggal pencet nomor apa segala macam, beres gitu. Jadi jangan takut, insya Allah Nahla ini aman, halal, sudah legal, dan semua kita gawangi dari mulai konsultannya, mulai produksinya sampai penjualannya. Gitu Mbak Vina. Mudah-mudahan serumnya bermanfaat ya Mbak Vina ya. Alhamdulillah, berarti kita udah sampai di penghujung acara. Dan sebelum kita tutup, ada seperti janji saya di awal, kita masih akan ada bagi-bagi voucher buat teman-teman di sini yang tadi Qadarullah belum dapat ataupun sudah dapat dan memenangkan kuis, masih tetap bisa mendapatkan voucher produk Nahla. Caranya seperti apa? Ini. Nah, jadi setelah webinar selesai, nanti diharapkan peserta membuat postingan melalui Instagram Story mengenai catatan atau informasi yang diperoleh dari webinar ini. Kemudian Instagram Story dibuat dengan background template, nanti insya Allah dikirimkan oleh tim Nahla ke grup WhatsApp. Jangan lupa ketika mengupload di Instagram Story, tag @nahlacosmetics.id di Instagram Story yang sudah diunggah. Semua peserta yang sudah melakukan tahapan ini, jadi udah upload di Instagram Story menggunakan template, kemudian dikasih catatan informasi berharga apa yang didapat hari ini,
kemudian juga men-tag nahlacosmetics.id, semuanya berhak untuk mendapatkan voucher diskon 30% untuk semua produk Nahla. Jadi seperti itu ya. Nanti untuk detailnya misalnya, oh saya mau beli di sini, bisa hubungin admin Nahla lebih lanjut. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini bisa di screenshot dan insya Allah nanti di grup juga kita bakal ingatkan kembali. Ini ada sedikit catatan. Untuk pemenang kuis tadi, yang kuis sebelumnya, bisa hubungi WhatsApp admin di grup ya. Di grup sudah ada WhatsApp adminnya yang nomor 0896 9473 0207. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk pemenang kuis yang tadi yang menang bisa langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 0896 9473 0207. Kita ingatkan lagi di grup WhatsApp juga beberapa pertanyaan yang sebenarnya menarik dan bisa dibahas lebih lanjut gitu, Dok. Ya. Baik, terima kasih buat teman-teman atas kehadirannya dan kita mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.